Puji nama Tuhan, menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan Yesus di pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa bersama dengan kita yang percaya katakan amin saudara. Amin. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru. Percaya kalau kita boleh melihat berkat Tuhan di bulan yang lalu saudara. Hari ini kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti juga memberkati kita di bulan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita akan sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami telah rasakan sepanjang bulan yang lalu. Hari ini kami datang Tuhan mengawali bulan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih atas setiap pekerjaan tangan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kerinduan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah, memberikan yang terbaik, pujian, sorak-sorai, kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Sebab kami tahu dan percaya bahwa Engkau lah Allah yang layak kami sembah di tempat ini. Berkati Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar kuasa-Mu yang bersemayam di atas pujian umat-Mu, kami yang menyembah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Agar pagi hari ini setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus selalu ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan bagi kami yang mengandalkan Engkau. Kami andalkan Engkau ya Bapa dalam setiap permasalahan dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima kuasa, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita semua. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu ya Allahku. Berikan hatiku Tuhan kepada Engkau. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari dari awal saudara, katanya inilah rinduku. Kami sampaikan kepada Tuhan. Segenap hatiku Tuhan, hatiku menyembah-Mu. Seluruhnya Tuhan, seluruh hidupku
nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Katakan di setiap waktu, setiap waktu. Mari nyatakan Tuhan yang rindu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberia. Oh Tuhan, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Mari nyatakan bagi Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan jalan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur. Dalam hati kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memuja-Mu Tuhan, menyembah. Sebab kami tahu dalam pemilihan kami selama-lamanya. Mari berdoa di hadapan, bahkan berserahlah di hadapan Tuhan yang perkasa ini. Berikan hidupmu, berikan hatimu, biar engkau ditemukan Tuhan tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Pandang Dia, berdoa, percaya Tuhan baik itu pasti memberkati kita pagi hari. Kasih Tuhan, oh Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
bagimu di dalam setiap waktu Tuhan. Mari nyatakan. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Jalanmu Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami yang berserah, setiap kami yang berdoa, setiap kami yang menyerahkan segalanya dalam rancangan Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang Kau kasih. Kami datang, kami siap terima kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Bagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam hadirat Tuhan. Gereja Tiberia, semuanya bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yuk, Gereja Tiberia, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang biasa. Silahkan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, amin. Biar nama Tuhan Yesus saja yang terus dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengapa Kita Harus Menjadi Orang Yang Rajin. Germawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus doa kami, agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. 1. Kita diciptakan untuk mempunyai tujuan. Efesus 2 ayat yang ke-10, 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Orang yang tidak memiliki tujuan akan menjadi malas, yaitu melakukan perbuatan baik. Tuhan tidak suka dengan kemalasan. Kita perlu memeriksa apakah tujuan kita sudah benar di mata Allah atau tidak, agar tidak salah memilih tujuan yang berujung kepada dosa. 2. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8 dan Amsal 9 ayat yang ke-11. Kita harus belajar seperti semut, mengadakan persiapan makanan pada musim panen sekalipun tanpa komando. Ini gambaran jangan menunda-nunda pekerjaan yang ada di depan kita, dan kita harus melatih diri untuk disiplin dan positif. Orang malas menganggap enteng masa depan dan meremehkan persiapkan. 3. Karena orang malas tidak akan mencapai tujuannya. Amsal 12 ayat 27 dan Amsal 13 ayat yang keempat. Orang yang rajin akan diberi kelimpahan pengalaman, kepintaran, dan keahlian. Sebuah visi atau tujuan
tidak akan ada gunanya jika kita pemalas. Jadilah pribadi yang rajin dan kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, agar kita tidak hitung-hitungan. Atasi kemalasan dengan banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan menemukan motivasi. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus memberi kita kuasa menang atas mara bahaya dan penyakit. Firman Allah di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20 mengajarkan kepada kita, 1. Kita diberikan kuasa-kuasa menang atas setan-setan dan menang atas kuasa-kuasa gelap. 2. Kuasa-kuasa Allah untuk menahan kekuatan musuh. Artinya, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa-kuasa ilahi agar kita tidak dikuasai musuh yang hendak mencelakakan kita, yang hendak menyerang kita. Kita dipagari, kita ditudungi oleh kuasa-kuasa ilahi dari sorga. Tuhan Yesus menjanjikan tidak akan ada mara bahaya, tidak ada yang membahayakan kita. 3. Berlaku bagi siapa janji-janji itu, Tuhan Yesus hanya menjanjikan kepada mereka yang namanya terdaftar di sorga. Artinya, berlaku bagi mereka sebagai warga kerajaan sorga. 4. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita tidak akan mengalami kelaparan dan kemiskinan. Kita terbebas dari mara bahaya, sakit penyakit, dan penderitaan. 2. Penutup, seruan kami, Anda yang sudah menjadi warga sorga, agar selalu hidup dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. Karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga sorga. Artinya bisa tidak selamat. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Gembala terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kita teruskan visi Bapak sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok.
sebab Yesus hidup. Dengan imanmu sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tidak pernah gentar ya Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu Dia bakal hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He all is lebih sungguh lagi sama-sama. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja IPRS Indonesia, Ibu Pendeta Pariyadi. Kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu di lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah pemberitaan firman ini akan membangun iman kami semua, akan menyembuhkan kami, Tuhan Yesus akan menyembuhkan hati kami, sakit penyakit kami, dan juga sungguh-sungguh akan menguatkan kami. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu berbicara, Engkau lebih dahulu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
dan mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya pagi ini kita semua berada dalam keadaan baik dan keadaan luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang mana kita akan membahas dampak buruk dari kedengkian dan iri hati saudara sekalian. Atau dampak buruk dari iri hati dan kedengkian ya saudara sekalian. Iri hati dan dengki sebenarnya sama ya, tetapi ada kata-kata yang berbeda iri hati dan dengki ya saudara sekalian. Dengki ya ngiri, iri hati ya iri ya saudara sekalian, seperti itu. Dan mari kita bacakan ayat dari Yakobus 3 ayat 16. Argo silakan baca Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikian firman Tuhan. Ya. Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya saudara, dari ayat Yakobus ini dapat diketahui bahwa kedengkian bukanlah selalu berasal daripada karena kita kekurangan jadi kita iri atau dengki kepada orang yang berkelebihan. Banyak orang yang terkenal atau orang yang dilimpahi harta atau orang yang ternama juga yang diidolakan misalnya oleh masyarakat, itu juga ada iri hati dan dengki ya saudara sekalian. Ini dapat terjadi karena ia selalu ingin dirinya lebih daripada orang lain. Artinya dia mementingkan dirinya sendiri ya saudara sekalian. Kedengkian ini merupakan dosa yang tertutup ya saudara sekalian. Tetapi dia akan menggerogoti sukacita kita dan damai sejahtera kita saudara sekalian. Ya. Di Amsal 14 ayat 30 saya bacakan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya ulangi, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, saudara. Ya. Hal yang nomor satu yang harus kita awasi ya saudara, untuk kita mengerti dampak buruk dari iri hati dan kedengkian ini adalah kedengkian bisa merusak diri sendiri, saudara sekalian. Ya. Perlahan tapi pasti kedengkian akan membuat kita turun ya saudara sekalian, habis sukacita kita dan damai sejahtera kita. Karena keadaan yang sekarang ini kita nggak puas ya saudara sekalian. Ya, kita jadi nggak puas keadaan diri sendiri ini yang sekarang, dan kita gagal untuk mensyukuri ya berbagai hal yang sudah terjadi dalam hidup kita yang Allah sudah berikan kepada kita ya saudara sekalian. Jadi kita merasa tidak puas ya saudara sekalian. Jadi itu menghancurkan diri sendiri. Artinya iri hati dan dengki membuat seseorang jadi capek sendiri ya saudara. Iri hati membuat seseorang kehabisan energi ya untuk mengurus diri sendiri karena habis mengurusin orang lain ya, melihat orang lain, kepo dengan orang lain ya saudara sekalian, dan tidak dapat menghadapi kehidupannya sendiri. Hatinya diliputi kegelisahan dan tidak ada ketenangan saudara sekalian. Kita lihat seperti yang terjadi pada Saul terhadap Daud ya saudara sekalian. Argo bisa bacakan 1 Samuel 18 ayat 7-9 ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian firman Tuhan. Ya. 1 Samuel 18 ayat 7-9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, ya hanya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya.
Sejak hari itu maka Saul selalu mendeki Daud, saudara sekalian. Nah, kita lihat sejak saat itu, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kata sejak hari itu artinya sebelumnya Saul tidak mendengki atau tidak iri hati atau tidak membenci Daud ya saudara sekalian ya, tidak iri hati, tidak mendengki kepada Daud ya. Nah, itu terjadi karena rakyat ya mengeluh-elukan Daud ya. Sebetulnya Saul ini satu pribadi yang sangat mengasihi dan sangat kagum kepada Daud. Karena Daud berani dan berhasil mengalahkan Goliat ya. Sehingga Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit untuk membantunya melawan musuh-musuh Israel. Tetapi karena rakyat mengeluh-elukan Daud begitu rupa, ya dibandingkan Daud berlaksa-laksa ya, tetapi kepada Saul hanya diperhitungkan beribu-ribu saja gitu ya. Maka marahlah Saul ya saudara sekalian. Akhirnya jabatan itu pun, raja itu pun jatuh kepadanya gitu pikir Saul begitu ya waktu itu saudara sekalian. Nah, kedengkian Daud mulai muncul waktu rakyat itu mengeluhkan Daud. Kedengkian Saul muncul waktu rakyat mengeluh-elukan saudara sekalian, sehingga dia sesaat itu betul-betul menjadi memusuhi Daud seumur hidupnya saudara sekalian. Nah, seperti di 1 Samuel 18 ayat 29 katakan, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya, saudara, 1 Samuel 18 ayat 29, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Artinya, kedengkian ya atau iri hati, nomor satu adalah kedengkian dapat menghancurkan diri kita sendiri, saudara sekalian ya. Kedengkian dapat menghancurkan diri kita sendiri, ya saudara sekalian. Nah, Argo tolong bacakan di Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita mendengar firman ini di Kejadian 4 ayat 1 sampai 8, saya bacakan dari ayat 8 saja saudara sekalian ya, tadi saudara sudah dengar. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang itu, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia, saudara sekalian. Jadi, nah dari sini cerita ini tadi kita sudah dengar bahwa bagaimana Kain sangat iri hati dan sangat panas hatinya melihat si Habel diterima persembahannya oleh Allah, sedangkan Kain tidak diterima persembahannya oleh Allah, saudara sekalian ya. Inilah yang akibat kedengkian saudara sekalian ya. Padahal juga Allah memperhitungkan persembahan Kain karena dari pertanian ya saudara sekalian, dia sebagai seorang petani. Tetapi Habel diterima karena memberikan persembahan domba saudara sekalian. Ya akhirnya Kain membunuh Habel. Kita ya
Mungkin kalau kita dengki, kita tidak akan membunuh orang secara fisik ya saudara. Tetapi kita dapat membunuh orang secara karakter dengan cara menjelek-jelekan orang tersebut, saudara sekalian, menjatuhkan orang tersebut di hadapan orang lain ya saudara sekalian. Hal ini bisa terjadi semata-mata karena kita tidak senang melihat kesuksesan orang lain ya saudara sekalian ya. Jadi kejadian Kain dan Habel ini dapat menjadi contoh bagi kita bagaimana iri dan dengki itu dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama saudara sekalian. Tadi nomor 1 ya, untuk dampak buruk dari iri hati dan kedengkian nomor 1 dapat menghancurkan diri sendiri. Yang kedua, kedengkian dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama saudara sekalian. Argo tolong bacakan Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Nah, di sini kita lihat di Efesus 4 ayat 20 sampai 24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara sekalian, dari sini kita lihat bahwa bagaimana Tuhan menghendaki kita dibaharui, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dengkian, saudara sekalian, itu dapat menghancurkan hubungan kita dengan Allah, saudara sekalian, ya, dengan Tuhan, saudara sekalian. Saat menyaksikan orang lain lebih sukses dari kita, kerap kali kita membeda-bedakan bahwa Tuhan itu tidak adil, ya. Padahal kita tidak tahu apa yang sudah dilalui oleh orang tersebut untuk mencapai kesuksesannya, ya. Jadi kita harusnya merasa bahwa hidup kita sebetulnya diberkati Tuhan, ya, kita harus terima. Dan kalau Anda atau kita semua merasa bahwa hidup kita begini-begini saja, maka kita hening sejenak, kita pikir sejenak, mungkin kita kurang dalam usaha dan doa, ya. Karena kalau iri hati dan dengki itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita, ya saudara sekalian. Karena sebetulnya iri hati itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita lupa Tuhan, ya saudara sekalian. Jadi kita tingkatkan doa dan usaha kita. Jadi kita berhenti untuk iri hati dan kemudian kita tingkatkan doa dan usaha kita, saudara sekalian, ya. Kita doa kita tingkatkan, kita menyembah Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, dan kemudian kita juga berusaha untuk kita dapat meraih apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan, ya saudara sekalian. Meskipun kita tidak usah, ya saudara sekalian, untuk meniru orang lain yang lebih sukses misalnya, ya, itu ingin atau bahkan dengki atau iri hati sebetulnya. Jadi hal yang ketiga, kedengkian dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati saudara sekalian, ya. Gitu. Nah, sekarang Argo bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Filipi 4 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Filipi 4 ayat 11 ini sebetulnya kita
membahas topik bagaimana kita untuk membebaskan diri dari iri hati dan dengki. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya saudara sekalian. Kemudian Filipi 4 ayat 11 katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan saudara sekalian. Nah tadi dampak buruk daripada iri hati dan dengki saudara sekalian, satu, kita menghancurkan diri sendiri, kedua kita menghancurkan hubungan dengan sesama, dan kita menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan sekarang kita belajar bagaimana untuk kita membebaskan diri dari iri hati dan dengki. Nomor satu ialah selalu bersyukur, karena di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, saudara. Agar kita bisa terbebas dari iri hati dan dengki atau kedengkian ya saudara, maka kita harus senantiasa mengingat bagaimana kita ini adalah ciptaan Allah yang unik saudara sekalian ya. Tuhan menciptakan kita dengan uniknya, yaitu kita dengan segambar dan serupa dengan Allah saudara sekalian. Hindari perilaku tidak bersyukur ya. Hindari perilaku tidak bersyukur. Tetapi hendaklah kita fokus pada apa yang kita punya, dan kembangkanlah itu saudara sekalian. Ingat bahwa kita selalu berharga di mata Tuhan. Lagi pula jika kita ada iri hati terhadap orang yang lebih kaya, yang lebih cerdas, yang lebih tampan, yang lebih cantik, berarti kita sudah memberhalakan hal-hal tersebut. Dan kita tidak boleh memberhalakan hal tersebut saudara sekalian ya. Dan kita harus menjadikan hal tersebut bukan keberhargaan diri saudara sekalian ya. Orang kadang-kadang merasa orang yang lebih kaya, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih berhasil ya saudara sekalian. Itu adalah betul-betul itu satu kesuksesan atau yang harusnya dibanggakan. Atau itu keberhargaan diri. Tetapi sesungguhnya tidak saudara sekalian. Kita harus tidak menjadikan itu sebagai berhala. Ya saudara sekalian, tapi kita fokus kepada bersyukur kepada Tuhan. Kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur kita akan mampu saudara sekalian melihat berbagai hal yang mungkin kita bisa kembangkan untuk kehidupan kita yang lebih baik saudara sekalian ya. Jadi untuk kita membebaskan diri dari iri hati dan dengki, nomor satu kita selalu bersyukur. Hal yang kedua, Argo bacakan Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Ya. Ibrani 10 ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan baik saudara sekalian ya. Kasih adalah obat yang paling manjur untuk hilangkan iri hati dan dengki. Kalau kita iri hati atau sekilas kita, kok dia bisa begitu ya. Nah, milikilah kasih saudara sekalian, miliki kasih yang besar. Hal kedua kita miliki kasih ya saudara sekalian, kasih yang besar saudara sekalian. Artinya kasih ya saudara sekalian, kasih itu dapat memerangi adalah satu senjata yang dapat memerangi iri hati saudara sekalian. Cintailah Tuhan saudara sekalian ya, dan cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan dalam melalui pekerjaan kita. Karena Tuhan sebetulnya juga kita mau mencintai Tuhan melalui pekerjaan yang kita lakukan juga untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia saja saudara sekalian. Mulai sekarang cobalah saudara sekalian untuk melihat apa yang ada pada diri kita dan kembangkanlah itu saudara sekalian. Bukan pada orang lain yang kita lihat saudara sekalian. Kalaupun kita merasa kurang ya saat ini gitu, apabila kita merasa bahwa kok kita begini-begini saja, ambil waktu sejenak. Ada banyak hal ya saudara sekalian yang selalu bisa kita syukuri yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan akan selalu memberikan karya yang terbaik bagi kita saudara sekalian ya. Jadi hal yang untuk kita membebaskan
bagaimana untuk kita membebaskan diri dari iri hati dan dengki. Saudara sekalian, satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita selalu memiliki kasih yang besar, saudara sekalian. Jadi ada 5 hal, saudara sekalian, pagi ini saya bahas. Dampak buruk dari iri hati dan dengki, nomor 1, kedengkian menghancurkan diri sendiri. Kemudian kedua, kedengkian menghancurkan hubungan dengan sesama. Yang ketiga, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, ya saudara sekalian. Dan kemudian bagaimana untuk kita membebaskan diri dari iri hati dan dengki, ya saudara sekalian, maka kita selalu bersyukur. Ya, nomor 1 selalu bersyukur. Yang kedua, kita memiliki kasih yang besar. Sebagaimana minggu lalu saya bahas, saudara sekalian, mengenai belajar mengasihi musuh, kita harus memiliki kasih yang sempurna. Atau kita sempurna di dalam kasih, saudara sekalian. Itu betul-betul dituntut oleh Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus meminta kita untuk memiliki kasih. Kita belajar untuk mengasihi sesama, untuk kita tidak iri kepada orang lain, kita tidak dengki kepada orang lain. Bahkan kalau orang lain diberkati, ya kita ikut sukacita harusnya, saudara sekalian. Kita gembira, ya saudara sekalian. Nah, maksudnya marilah kita dalam hidup ini, kita hendaklah bukan iri dan dengki, tetapi kita memberkati, ya selalu memberkati orang lain, saudara sekalian. Artinya kita ucapkanlah berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dia. Seperti itu, saudara sekalian. Dan ya kalau saya lihat, ya memang iri hati dan dengki ini tidak terjadi pada masyarakat atau di tempat pekerjaan atau di mana, ya. Tetapi dalam keluarga pun juga gitu, seperti Kain dan Habil contohnya, ya saudara sekalian. Itu kakak adik, ya saudara sekalian. Tapi banyak orang-orang yang konseling kepada saya, saudara sekalian, yang mana orang itu misalnya diiriin, ya saudara sekalian, ya selalu dibenci, ya karena dia berhasil. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang iri hati itu atau dengki itu malah rezekinya dia tidak bisa prosper, ya saudara sekalian. Dia tidak bisa berhasil karena hatinya enggak bagus, ya, hatinya kotor, ya, hatinya tidak bersih, saudara sekalian, karena tidak rela melihat keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Akibatnya dia tidak diberkati, saudara sekalian, ya. Jadi marilah kita dalam hidup ini kita selalu mengucap syukur dan memiliki kasih yang besar, saudara sekalian, kepada sesama, sehingga kita dapat damai dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita bisa sukacita dan kita senang melihat orang lain berhasil, saudara sekalian. Maka kalau kita memiliki kasih, maka Allah Tuhan akan mengasihi kita dengan luar biasa, karena kasih Allah, ya Allah lebih dahulu mengasihi kita, kasih Allah itu besar kepada kita. Dan kita harus percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita ada, hiduplah itu dengan apa adanya itu. Dan bersyukurlah, saudara sekalian, ya. Nah, marilah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, ya. Menjadi pelaku dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam hidup kita bertobat, saudara sekalian, setiap hari bahkan, ya. Dan belajar setiap hari. Karena tidak ada orang yang jadi pandai, saudara sekalian. Tapi dalam hidup ini kita harus belajar dan belajar mendekat kepada Tuhan, selalu menyatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan juga belajar dalam bermasyarakat atau dengan sesama, saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, untuk nama kita jangan sampai terhapus dalam kitab kehidupan di sorga, dan hiduplah dalam kekudusan, dan kita suci dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, dalam hidup marilah kita selalu bersama-sama, bergotong royong, artinya kita betul-betul saling menopang, ya, di dalam doa, dan kemudian juga kita saling mengasihi, saudara sekalian. Jangan iri hati dan dengki, untuk kita selalu dalam berkat daripada Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, inilah firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Doa kami kiranya Ibu terus diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati.
Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi saudara ingat ya, tadi gembala kita sudah mengajar, jangan iri hati ya, jangan dengki. Ada banyak orang ke gereja, ada banyak orang beribadah, ada banyak orang melayani, tapi iri hatinya nggak pernah mau dibereskan. Kedengkiannya terus disimpan. Hari ini kita semua diingatkan, jangan iri hati, amin. Jangan simpan kedengkian. Maka siapapun saudara yang iri hati, terus simpan kedengkian, mohon maaf saudara, doa kita hanya sampai di plafon gitu saudara. Doa kita gak mengguncang hati Tuhan, gak melunakkan hati Tuhan. Tapi siapapun saudara yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, saling menghargai, maka hati Tuhan tersentuh. Amin. Jadi kadang-kala seringkali kita nangis-nangis sama Tuhan, tapi kita masih simpan dendam, masih simpan kebencian, masih simpan kedengkian. Hari ini Tuhan tahu hati kita, amin. Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan mau menyembuhkan penyakit saudara. Maka buang semua iri hati, buang semua kedengkian, amin. Nah saudara, gembala sidang kita tadi sudah mengajar bahwa dampak buruk dari iri hati dan kedengkian. Yang pertama, kedengkian dan iri hati, yaitu bisa menghancurkan hidup kita. Coba saudara yang iri hati terus, dengki, itu lama-lama saudara jadi penyakit. Ya, sekali lagi iri hati, kedengkian itu lama-lama bisa jadi penyakit. Gimana pendeta hubungannya iri hati dan dengki menjadi penyakit? Iya saudara, karena orang yang iri hati, orang yang dengki, itu selalu bawaannya emosi saudara. Bawaannya nggak seneng. Akibatnya apa? Dia stres, depresi, tekanan darah naik. Ya, lalu akibatnya apa? Timbul kecemasan. Ini sekarang banyak saudara orang sakit anxiety, sakit kecemasan, sakit mental. Kalau sakit fisik saudara di CT scan, di MRI, di USG bisa tahu penyakitnya apa. Tapi sakit mental saudara, mau berbaring, mau di scan atau mau di macam-macam saudara, itu nggak terdeteksi. Nah hari-hari ini banyak orang sakit mental. Itu sebabnya hari ini buang semua kedengkian. Amin. Karena kedengkian itu bisa menghancurkan hidup kita. Menghancurkan pekerjaan kita. Coba saudara dengki iri hati sama teman kerja. Saudara lama-lama malas kerja, saya nggak mau kerja gitu. Akibatnya apa? Saudara malas kerja, nggak mau kerja, bisa dipecat. Bisa dipecat, kita bisa pengangguran. Itu semua akan menghancurkan. Saudara yang iri hati, dengki, itu akan menghancurkan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara, tiba-tiba ada orang yang mau kasih proyek sama saudara. Tapi karena saudara iri hati sama dia, dengki sama dia, gak mau kuambil itu proyek. Lalu ada lagi orang mau kasih proyek, saudara iri hati lagi. Saudara iri hati lagi, lama-lama saudara gak punya proyek. Akibatnya apa? Hancur. Itu sebabnya, buang iri hati dan kedengkian. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar, bahwa iri hati dan kedengkian saudara, yaitu bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Artinya apa? Lama-lama kita nggak punya teman, saudara yang suka iri hati, saudara yang suka dengki, saudara mulai pilih-pilih teman mana yang saudara mau temenin. Akibatnya apa? Pergaulan saudara terbatas. Itu sebabnya ada ungkapan kuper gitu saudara. Kuper itu apa? Kurang pergaulan. Kadang-kala kurang pergaulan itu bukan hanya karena kita nggak pinter cari teman, tapi karena kita suka iri hati, kita nggak dengki. Nggak mau aku temenan sama dia. Rambutnya di glowing bagus pula, rambutku pas-pasan lagi gitu saudara. Ya, lalu ada orang lagi bawa tas yang bagus. Nggak mau aku temenan sama dia, tasnya lebih bagus dari aku. Iri hati, dengki. Lama-lama apa? Kita nggak punya teman. Maka itu akan menghancurkan, akan merusak hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajar, kedengkian, iri hati, yaitu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Iri hati dan dengki membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara jangan bangga kalau kita iri hati. Jangan bangga kalau kita dengki. Waktu kita iri hati, waktu kita dengki, sesungguhnya kita mulai jauh dari Tuhan. Lama-lama kita malas berdoa. Kenapa? Karena kesel terus, iri hati terus, dengki. Nah orang yang jauh dari Tuhan itu sasaran iblis. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan,
iblis pun segen saudara. Iblis pun sungkan mau ganggu. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, iblis paling gampang jatuhin kita. Itu sebabnya hari ini, buang semua iri hati dan dengki. Amin. Lalu bagaimana kita menyikapi agar kita tidak iri hati dan dengki? Tadi gembala kita sudah mengajar, selalu bersyukur. Amin. Siapapun saudara, waktu saudara sedang ada tekanan, ada masalah, coba deh bersyukur. Memang gak langsung selesai masalah itu. Memang gak langsung berubah keadaan itu. Tapi minimal waktu saudara bersyukur, beban itu menjadi ringan. Ketika beban itu menjadi ringan, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ketika kita mengambil keputusan yang benar, kita akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan menemukan jalan keluar yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan kita semua, yaitu mari miliki kasih. Karena tidak ada yang lebih besar. Iman, pengharapan semua nanti akan padam. Tapi kasih harus selalu ada. Amin. Dan Tuhan lihat itu. Itu sebabnya Tuhan datang karena mengasihi kita semua. Nah, sedikit saya menambahkan, tadi gembala kita juga sudah menjabarkan dalam materi-materinya. Dan saya bisa dapatkan poin dari tadi khotbah gembala bahwa ternyata ada beberapa ciri orang yang iri hati. Jadi kita bisa tahu kita ini sedang iri hati, dengki atau enggak. Dari mana? Kita akan belajar apa ciri orang yang iri hati dan dengki. Tadi gembala sidang kita sudah sebutkan. Yang pertama, orang yang iri hati dan dengki itu cirinya dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Coba kita baca Galatia pasal 6 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi jangan sibuk kita lihatin orang lain. Jangan kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ibu-ibu, jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang. Iya. Kenapa ada banyak ibu-ibu hari ini saudara tertekan? Karena dia selalu melihat figur orang lain, figur suami orang. Aduh, coba ya suami saya kayak dia, ngomongnya pun baik, ya ampun. Enak kalinya, pasti di rumahnya tenang itu, damai gitu saudara. Lalu dia mulai bandingkan suaminya, ya ampun udah mukanya pas-pasan, pelit lagi, perutnya buncit, gak pernah olahraga lagi gitu. Maka saudara akan gak bahagia. Jadi hari ini jangan fokus dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Tuhan, tadi gembala sidang kita sampaikan, Tuhan ciptakan kita unik. Iya, kita unik saudara. Kita ini bukan seperti percetakan baju atau percetakan buku yang kalau sekali dicetak, tak sama aja gitu. Beda-beda. Tuhan ciptakan, ada yang rambutnya pirang gitu ya. Ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Ya, tapi kita unik saudara. Jangan banding-bandingkan. Ya, jangan saudara sibuk setiap hari lihat kaca sampai kaca malu lihat saudara gitu saudara. Lalu saudara pilih pergi ke Korea, lalu lihat mana yang bisa tarik sini, tarik sana gitu saudara. Hari ini mari, jangan banding-bandingkan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita sudah sebutkan. Ciri orang yang iri hati, orang yang dengki itu kurang bersyukur saudara. Enggak pernah bersyukur. Coba kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, ini adalah Mazmur Daud. Saudara pernah lihat Daud? Daud adalah anak yang paling kecil, anak bungsu dari Isai. Daud ini kecil, pendek, kemerah-merahan. Abang-abangnya tinggi-tinggi, tegap-tegap, kuat-kuat.
badannya six-pack gitu saudara. Ya, Daud ini kecil aja dia saudara. Tapi Daud nggak pernah minder. Daud nggak pernah merasa rendah diri saudara. Maka ayat yang kita baca tadi ini Mazmur Daud. Nyanyian Daud. Daud bilang apa? Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kejadianku ajaib dan apa? Dahsyat. Engkau menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Perhatikan kata menenun. Menenun itu saudara nggak sembarang. Dia harus pelan-pelan. Bisa satu taplak meja saudara dikerjain sebulan. Karena menenun itu saudara membutuhkan kesabaran, ketelitian, membutuhkan waktu. Sama saudara dan saya itu ditenun dalam kandungan ibu kita. Artinya apa? Betapa kita mulia. Itu sebabnya saudara belajarlah banyak-banyak bersyukur. Ada banyak sekali lagi saya mau katakan banyak orang sakit mental hari ini. Kenapa? Karena tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Banyak-banyaklah saudara bersyukur. Waktu saudara bersyukur, kuasa Tuhan bekerja. Waktu saudara bersyukur, Tuhan akan percayakan berkat yang baru. Sama misalkan orang yang sudah saudara bantu, tapi gak pernah bersyukur, gak pernah berterima kasih. Gak mau lagi aku bantu dia, gak pernah terima kasih, gak pernah bersyukur. Udah dibantu, songong pula ngomongnya gitu saudara. Pasti saudara enggan untuk bantu lagi. Tapi kalau saudara bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun aku cuma pekerjaannya ini, maka Tuhan bisa angkat naik kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri orang yang bersyukur? Tadi gembala sidang kita sudah ajarkan bagi kita semua bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Kita baca Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai, sebab aku ini masih, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah, ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam, ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan, saudara, ayat ini ketika Yeremia dipilih Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu Yeremia bilang, Tuhan jangan pilih saya, Tuhan jangan pilih saya. Almarhum Pak Pareji pun seperti itu dulu saudara. Tuhan jangan pilih saya enggak pandai bicara. Nah Yeremia bilang, Tuhan jangan pilih saya masih muda, saya enggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Pergilah kemanapun aku utus engkau. Aku mengutus engkau untuk mengangkat engkau lebih dari bangsa-bangsa lain. Kenapa Yeremia minder saudara? Kenapa Yeremia bilang jangan pilih saya? Karena Yeremia khawatir orang Israel akan mencibir, mengumpat, mengejek Yeremia. Nah pada umumnya orang iri hati itu seperti itu saudara. Orang iri hati itu cirinya yang ketiga, lebih senang melihat kelemahan dan kesalahan orang lain daripada kebaikan orang lain. Jadi waktu saudara lebih senang cari kelemahan orang, wah dia gini nih, wah dia gini, saudara sudah mulai iri hati. Waktu saudara senang mencari-cari kesalahan orang lain, saudara sudah mulai iri hati. Tapi kalau saudara melihat hal-hal yang baik dari diri orang dan menjadikan itu pelajaran, Tuhan angkat saudara, amin.
Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, iri hati dan kedengkian adalah sebuah sifat yang membahayakan. Karena iri hati dan kedengkian akan menghancurkan diri kita. Iri hati dan kedengkian akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Iri hati dan kedengkian bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak iri hati? Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, miliki kasih yang besar. Apa ciri orang yang iri hati? Yang pertama, suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, apa ciri orang yang iri hati? Tidak suka bersyukur. Iri hati yang ketiga, ciri orang iri hati saudara yang ketiga adalah yaitu suka melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Doa saya, kita semua menjadi orang yang bijaksana, kita selalu bersyukur, hidup kita diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan sama-sama. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami.
kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami yang pertama kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Gembala terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kita teruskan visi Bapak sampai Tuhan Yesus datang. Amin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, it
Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat Tuhan bagi setiap kita semua. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Para yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus, Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar,
dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari Yohanes 6, ya saudara, ayat 48 sampai 58 yang mana melalui perjamuan kudus, kita dapat hidup kekal ya saudara sekalian, kita dapat mencapai sorga ya saudara sekalian ya. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kemudian Tuhan Yesus ada tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan juga Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan ya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga di Wahyu dikatakan bahwa barang siapa menang maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya kita dapat memasuki ruang maha suci saudara sekalian. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dengan senantiasa memperingati Tuhan Yesus dan mensyukuri akan kasih-Nya yang besar itu ya saudara sekalian. Karena itu Tuhan Yesus yang mengatakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6-8. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan senantiasa memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita. Maka dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, benar-benar pelaku firman ya saudara sekalian, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kekudusannya. Maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Dan juga kita dapat mengatur hidup kita dengan baik, hidup pelaku firman. Dan kemudian kita juga memanage ekonomi kita dengan baik, ya finansial kita dengan baik. Maka kita tidak akan masuk dalam resesi saudara sekalian ya. Dan kita berdoa saudara sekalian untuk negara kita Indonesia, dikasihi Tuhan, tidak resesi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian semua rakyat Indonesia sejahtera hidupnya. Kita berdoa selalu saudara sekalian. Kita percaya kalau kita anak Tuhan, sama-sama kita berdoa, doa kita akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, marilah kita akan menerima roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang tertombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami. Aku tolak poliandri, jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulutku dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah,
fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas. Punya masa depan indah, oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Aku tolak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Urapi leherku sempurna sehat, tidak kanker leher. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Silahkan Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan berhasil dan kami berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda imani, Anda yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Kami percaya kami selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam kami yang selalu membimbing kami, yang menolong kami dan menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi ya Tuhan Yesus seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Sayangi ya Tuhan Yesus, berikan wibawa ilahi Tuhan Yesus kepada mereka. Berikan berkat-Mu turun melimpah atas mereka. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada kehidupan mereka. Berikan hikmat, akal, budi dan pewahyuan dari sorga. Sehingga apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu selalu berhasil Tuhan Yesus. Mereka selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah. Dan berikan Tuhan Yesus mereka terjadi dalam hidup mereka semua jemaat gereja Tiberias Indonesia. Doa yang Kau ajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan Yesus berikan kami selalu dalam hidup ini, selalu dalam rumah tangga, juga dalam hidup mereka masing-masing selalu penuh kasih dan diberkati Tuhan, penuh juga selalu apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah turun melimpah atas mereka. Berikan berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka punya tanda-tanda heran menyertai. Ya Tuhan Yesus ada dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dan berikan mereka berkat jasmani, mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Dan juga berikan pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus selalu menjagai kami. Dan juga berikan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh pendeta-pendeta di gereja Tiberias Tuhan Yesus. Diberkati khotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam kehidupan mereka semua tercukupi. Berkati koordinator pekerja, tim worship, musik, media, greeter, choir, Tuhan Yesus, dan WL, MC, Tuhan Yesus berkati, pakai dengan heran dan luar biasa dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan Yesus, kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang di dalam gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan, diberikan wibawa ilahi yang luar biasa, kuasa dan wibawa dari sorga Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Rodinar Samosir diberkati Tuhan Yesus dan selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Rodinar selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan. Dan juga Ibu Yeni dan Pak Suryogo diberkati Tuhan. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan. Dan Pak David Kristianto Abiatar diberkati Tuhan. Ibu Popi dan Pak David bersama Ibu Eli dan Pak Robi diberkati Tuhan. Ibu Eli sehat sempurna, tegap berjalan. Pak David Rahaja diberkati Tuhan. Pak Dama Bekasi diberkati Tuhan. Ibu Marta di Sunter terima kasih sudah sembuh dan selalu sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ganda Sinematupang yang belajar di Amerika diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Antoni diberkati sehat dan Raymond berkati Tuhan Yesus untuk punya rumah dan juga hindari dari saraf kejepit dan Ibu Lia Paderman diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami sembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyembah kepada Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus selalu dicukupkan apapun yang diperlukan. Dan kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan wibawa dari surga. Mujizat selalu terjadi di gereja Tiberias Indonesia terhadap jemaat-jemaat di gereja Tiberias Indonesia semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agus Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk doa-doanya yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan Ibu. Kami semua diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu secara luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, yaitu di bulan Mei. Hari ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan yang telah kami terima. Kami percaya kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami telah dimuliakan, dan kami semua mempelai yang siap dijemput pesta di sorga. Selama hidup di bumi, hidup kami berkemenangan, hidup kami penuh dengan keajaiban kuasa Tuhan. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami ya Tuhan, di awal bulan Mei ini, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Berkatilah usaha setiap umat-Mu, apapun usaha mereka Tuhan buat berhasil. Berkatilah pekerjaan mereka, terus Tuhan angkat naik, Tuhan promosikan. Dan apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua ini diberkati bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah setiap persembahan yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka yang ibadah di Gading Nias akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas mereka semua. Umat-Mu yang beribadah dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada, kiranya kuasa, berkat, mujizat Tuhan curahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Saragi bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita Sidaputar, juga Angelica Manopo bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Berkati para pemain musik, Renaldi, Melvin, Sandy, Jeremy bersama orang tua keluarga mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, Pak Edison, Boas, juga Musa, Ruben bersama rekan-rekan diberkati. Koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua,
mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah pelangi hutan